kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Ya, coba dipimpin doanya. Sudah siap belajar semua? Sudah. Silakan bukunya, alat tulisnya dipersiapkan. Ayo, persiapkan dulu. Sudah siap semua? Sudah. Baik, kita mulai pelajaran hari ini tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di subtema 1. Sini Ibu akan membagikan contoh gambar ya. Ini ada contoh gambar. Nah, di sini pada subtema 1 kita akan mempelajari peristiwa. Nah, ada yang tahu peristiwa itu apa? Suatu kejadian. Iya, ada banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa apa aja ya? Ada peristiwa pribadi,
peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Peristiwa menyenangkan itu peristiwa yang seperti apa? Ada yang tahu? Peristiwa menyenangkan, peristiwa yang membuat hati kita senang. Kalau peristiwa yang tidak menyenangkan itu peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, ini ada contoh gambar sambil diperhatikan ya yang Ibu bagikan tadi. Nah, di sini yang gambar pertama itu ada seorang anak menang lomba. Itu peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan? Berarti kita beri tanda centang. Nah, yang sebelahnya ada gambar anak sedang sakit dirawat di rumah sakit. Itu peristiwa diberi tanda silang. Selanjutnya ada yang jatuh dari sepeda. Merayakan ulang tahun. Rumah kebanjiran. Ya, centang yang sisilan yang tidak menyenangkan ya. Lalu gambar tamasya ke kebun binatang itu. Nah, sudah paham belum ya? Tentang peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan ini. Anak-anak sudah paham? Selanjutnya Ibu bawa sesuatu nih. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Iya, betul. Ini adalah cengkeh. Cengkeh itu merupakan salah satu. Kenapa seperti itu? Nggak suka ya sama bau cengkeh? Iya. Ada yang nggak tahu ini apa? Ada yang nggak tahu? Ini tahu semua ya? Pernah lihat nggak? Ya, rempah-rempah itu begitu melimpah di Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang melimpah di Indonesia ini membuat bangsa-bangsa Eropa itu berusaha untuk menguasai perdagangan. Udah tahu semua ya ini ya? Nah, di buku ada beberapa pertanyaan tuh. Coba dibuka bukunya halaman 2. Ya, dibuka ya halaman 2. Tunjuk Medina. Mana Medina? Medina ya, mana Medina? Madin ya. Coba dibaca yang nomor 1. Itu apa ya? Perdagangan rempah-rempah. Medina tahu nggak apa jawabannya? Mengapa bangsa Eropa berhadapan dengan monopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga rempah-rempahnya makan di Eropa, Bu. Iya, betul. Ya, karena perdagangan rempah dapat menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi yang menguasainya, sehingga bangsa Eropa berhasrat untuk menguasainya. Nah, yang nomor 2 ini pertanyaan nomor 2. Ibu mau tunjuk Mesya. Coba dibaca pertanyaannya. Indonesia nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Indonesia. Indonesia bisa jawab? Iya, coba dijawabnya apa jawabannya? Nilai ekonomi harganya sangat tinggi. Iya, karena nilai ekonomis harga rempah-rempahnya itu sangat tinggi ya. Makanya itu yang membuat bangsa Eropa mempunyai keinginan untuk menguasai rempah-rempah di negara kita. Dan untuk yang nomor 3, Ibu yang akan membacakan pertanyaan nomor 3. Apakah hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ada yang tahu nggak jawabannya? Enggak? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu akan jawab ya. Nih, karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah yang berlimpah
hasil rempah-rempah di Indonesia dengan penjajahan yang dialami bangsa kita. Nah, cengkeh ini memiliki banyak manfaat anak-anak. Ada yang tahu manfaat dari cengkeh ini? Tahu nggak? Ya, bisa untuk dimasak ya. Cengkeh juga di zaman dulu dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang untuk bumbu ya, bumbu masak, betul. Juga minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit. Iya. Ada bacaannya ya masing-masing ya. Iya, dibaca ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari buka halaman 4, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ibu minta Anggi yang baca ke depan, coba. Anggi bisa bacakan ke depan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nanti estafet ya, gantian sama temennya. Bangsa Eropa berusaha menjadi sebuah bangsa Eropa yang dikenal penjajahan Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Indonesia Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal mereka pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1506. Ya, makasih ya Anggi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorong penjajahan samudera antara lain. Nah itu ya, ibu minta Reni yang membacakan. Bisa? Ayo baca di depan ya Reni. Ini faktor-faktor ya pendorong penjelajahan di samudera. Ya Reni? Reni Mbak? Mereka sangat membutuhkan bangsa Nah, itu tadi telah dibacakan dengan teman-teman kita ya tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat dan juga faktor-faktor penyebab bangsa Barat melakukan pelayaran menjelajah samudera. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas di halaman 6. Ya, coba dibuka halaman 6. Nah, kalian di situ ada 6 pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya, tulis di buku tulis. Oke? Sudah semua? Nah, Ibu akan tunjuk satu persatu untuk menjawab pertanyaan yang 6 ini tadi. Pertanyaan pertama itu siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Coba Adel. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Dia kan Bangsa Eropa. Ya, betul. Yang dimaksud dengan bangsa-bangsa Barat itu yaitu bangsa-bangsa Eropa. Ya, nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ibu minta Rizka yang menjawab.
sila rempah-rempah. Nah iya, ya betul ya, karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah. Ya betul jawaban dari Rizka. Pertanyaan nomor 3, kapan bangsa Barat memulai melakukan penjelajahan samudra? Ibu minta Andi yang menjawab pertanyaannya. Soalnya juga diulang. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? 1506. Iya, bagus. Betul sekali jawaban dari Anggi. Bangsa Portugis pertama kali melakukan penjelajahan di Indonesia. Ia pertama kali mendarat di Malaka tahun 1511. Pertanyaan yang nomor 4, Ibu minta Meli yang menjawab. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malaka. Iya, di Malaka, betul sekali ya. Itu bangsa Portugis yang pertama kali mendarat. Yang nomor 5 itu Bintang. Coba Bintang dijawab pertanyaannya. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Karena bangsa Barat ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan dan perkembangan teknologi. Iya, jawaban dari Bintang juga betul. Nah, sekarang soal yang nomor 6, Nadia, coba dijawab. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Bagaimana kondisinya? Itu menderita. Betul sekali ya, Nak. Bangsa kita mengalami penjajahan itu cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita sangat menderita akibat penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Ya, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita kembali ke cengkeh tadi. Nah, cengkeh ini tadi apa ya? Cengkeh ini merupakan salah satu rempah-rempah yang banyak manfaatnya dan harganya mahal. Iya, harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal atau sangat tinggi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya ya untuk dapat mengambil manfaat dari cengkeh. Setelah dipetik, kemudian cengkeh ini dikeringkan. Cara mengeringkan cengkeh gimana ya? Dijemur, iya, dijemur di bawah matahari. Dengan cara dijemur, pada proses penjemuran apa yang terjadi sama cengkeh ini? Kalian tahu nggak? Iya, mengering, terjadi perubahan warna juga ya. Nah, coba lihat, Ibu punya di sini gambar cengkeh. Nih, di sini ada gambar cengkeh dari yang baru dipetik. Nah, nih ada gambar cengkeh di sini. Ini yang baru dipetik warna merah hijau. Setelah dijemur, dikeringkan beberapa hari berubah menjadi coklat. Nah, pada proses pengeringan cengkeh itu terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor. Kalor itu apa? Kalor atau panas. Kita selanjutnya akan mempelajari sifat-sifat benda yang ada yang tahu wujud-wujud dari benda itu ada apa aja? Padat, ya, cair, ada gas. Ayo kita sama-sama membaca sifat-sifat dari benda di halaman 11. Coba dibuka halaman 11. Ayo membaca sifat-sifat benda-benda ya. Coba dibaca dalam hati ya. Nah, di sini di halaman 11 ini ada sifat-sifat benda. Yang pertama, wujud benda padat, cair, dan gas. Ya, salah satu wujud benda padat yaitu benda padat bisa dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat bisa diubah dengan beberapa perlakuan. Seperti diapain ya? Diapain
supaya benda padat itu berubah. Ada yang dibakar, ada yang digunting, ya. Ada yang dibanting, ada yang dilipat, ya. Lalu selanjutnya wujud cair. Wujud cair biasanya berada di dalam sebuah wadah seperti bak air mandi, baskom, gelas, ya. Anak-anak benda cair dipindahkan maka akan mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang maka benda cair itu akan kalau wadahnya berubah, benda cairnya akan keluar dari wadahnya, loh. Kan wadahnya berubah. Jadi benda cairnya keluar. Iya, keluar dari wadahnya. Yang selanjutnya itu ada wujud gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, Ibu akan memberi tugas kelompok. Tadi sudah dibagikan ke kelompok, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk melakukan percobaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, kelompok pertama ini akan melakukan percobaan sifat-sifat benda pada halaman 12. Ya, kelompok pertama melakukan percobaan pada halaman 12. Tugas di halaman 12, ya. Oke? Dimengerti? Nah, kelompok kedua itu wujud benda cair, ya, di halaman 13 dan 14. Dan kelompok 3 itu wujud benda gas. Wujud gas, ya, di halaman 15 dan 16. Minggu depan masing-masing kelompok Ibu akan suruh maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada 3 pertanyaan yang ada di percobaan tadi. Dimengerti? Baiklah, kalau sudah paham dan mengerti dengan tugas, waktu pelajaran kita telah habis. Supaya anak-anak semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu lagu Duduk siap, berdoa.